Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alfiander. Di sini kita akan mengadakan responsi lanjutan dari yang sebelumnya itu yaitu data struktur trace ya dari trace and hashing. Nah, di sini adalah part 2-nya ya, yaitu hash table atau hashing ya. Jadi apa itu hash table? Hash table itu adalah sebuah array atau bisa dikatakan table juga karena tablenya ini berbentuk array di mana kita menyetor suatu string yang di mana indeksnya itu berupa hasil hash dari string tersebut dan nilainya itu adalah string yang biasa gitu. Nah, jadi maksudnya ini gimana nih? Dari key-nya itu hash, terus nilai asli indeks itu di elemen tersebut itu adalah string aslinya. Nah, kita contohnya langsung ke coding aja ya. Tapi kita contoh dulu bentuk yang dimaksud ini gimana. Nah, semisal kita punya hash table yang jumlahnya itu 100, ya kan? Nah, di sini kita mau masukin sebuah kata, yaitu hello, ke dalam hash table ini. Nah, prosesnya itu kita pertama, hash dulu si hello ini menjadi key-nya itu seperti ini. Nah, kita hash, nanti hasilnya pasti akan berbentuk angka, yaitu contohnya adalah 82. Contohnya saja ya. Nah, artinya kita bisa masukin string hello ini ke dalam table-nya dengan memasukin table hasil hash dari hello itu, yaitu 82, dengan nilai hello. Nah, jadi ini adalah bentuk dari hash table tersebut. Jadi, contoh yang lebih panjangnya sedikit itu seperti ini. Tuh. Di 0, 1, 2, sampai 25 ini, itu adalah key-nya atau hash-nya gitu. Hash dari masing-masing kata-kata ini. Misal Atan ini di ke-0, char di kedua, 3 define, dan selebihnya. Ya. Nah, karena ini akan berhubungan dengan coding, maka kita langsung aja masuk ke codingannya. Ya. Nah, di sini kita akan menyediakan suatu struct dulu untuk nodenya, bernilai stringnya, ini adalah value-nya, ya bisa kita namakan value aja langsung. Panjang stringnya ini bisa di set tergantung kalian juga. Misalnya aku ini panjangnya itu 101, ya. Lalu ada key-nya aja untuk mengetahui ini ada di index berapa key-nya gitu. Nah, walaupun kita sudah ada table yang nanti, tapi untuk penyimpanan aja ini tuh. Nah, seperti ini. Lalu yang kita sediain adalah table-nya ya, table, baru dalam bentuk array. Nah, panjangnya ini kita harus statis ya, harus disediain. Kita mau panjangnya berapa? Mau 10, 25, atau sebagainya ya. Nah, di sini aku akan membuat suatu apa ya namanya? Suatu define ya. Untuk size-nya ya, table size ya. Yaitu sebanyak 20 saja ya. Jadi panjang dari table kita adalah 20 ini. Nah, lalu kita akan mulai ke proses insert-nya ini. Ini gimana cara insert-nya ya. Jadi pertama kita membuat dulu function insert-nya. Insert apa ya namanya enaknya? Insert aja lah. Kita namain ya. Baru nilai string-nya ya. Atau kita masukin aja string gitu. Nah, di sini. Nah, kita sekarang perlu mengecek dulu apakah string ini kosong atau tidak ya. Hanya untuk apa?
biar kita tidak masukin nilai kosong aja gitu. Jadi kita menggunakan include ini ya, yaitu stdio, sama string.h ini, string untuk strlen dan sebagainya itu nanti. stdlib itu untuk malloc karena kita menggunakan node ini ya. Sama stdio untuk printf dan sebagainya. Nah, jadi kita cek dulu ya panjangnya. Sisternya. Lalu jika kosong, kita skip aja. Nah, biar bisa membuat langsung ya tabelnya, biar langsung bisa dimasukin, kita perlu juga function satu lagi untuk membuat nodenya ya. Jadi kita buat function make node ya. Terus ada charnya untuk string ya. Ya. Jadi buat lagi struct node-nya dengan bernama node. Buat lagi untuk typecast-nya. Lalu malloc ya. Size of struct dari node. Lalu kita bisa copy ya nilai string ya ke dalam value dari node ini. Jadi strcpy tujuannya mau kemana, yaitu ke node value dari str. Setelah sudah, lalu kita bisa kasih nilai key-nya. Nah, key-nya ini kita harus menggunakan function untuk hash-nya ya. Jadi kita bisa aja gunakan kita membuat function hash-nya, yaitu hash function atau hash aja namanya. Baru untuk string ya, di sini kita banyak menggunakan string ya, karena di hash table ini kebanyakan digunakan untuk string, tapi untuk yang lainnya juga bisa seperti integer, double dan sebagainya ya. Nah, di sini. Nah, kita metode yang kita akan gunakan itu ada banyak ya untuk hash function ini ya. Ada division ya, ini yang paling banyak digunakan. Ada mid square, ada folding ya. Ini cara-caranya berbeda. Yang akan aku gunakan adalah metode division ya, di mana kita akan menggunakan modulus operator. Ya. Nah, ada juga yang versi lebih lengkapnya dari division ini ya. Atau mungkin bukan division ya secara itu, tapi ada hash function yang lain ya. Di sini ada hash function dari BJB2 ya. Di sini adalah contohnya, contoh hashingnya. Terus ada yang dari SDBM ya. Sama lus-lus. Nah, di sini ada masing-masing functionnya dan masih ada banyak lagi mungkin di luar sana. Tapi kita akan menggunakan hash function yang simple saja ya, biar mudah, yaitu dari lus-lus ini, tapi sedikit dimodif biar mudah untuk dipahaminya. Nah, jadi konsep dari hash function yang lus-lus ini itu kita akan menambahkan ya hash nilainya itu. Jadi kita masukin dulu ke dalam ini, enaknya kita panggil hash function aja ya, biar sedikit panjang. Baru kita ini panggil hash, kita kasih nilai 0 ya. Ini bisa unsigned in atau unsigned aja bisa, udah otomatis. Nah, di sini kita perlu ngeloop sebanyak string ya, sebanyak panjang string ya. Jadi kita ambil panjangnya, yaitu strlen dari stringnya. Lalu kita for loop sebanyak len-nya tersebut. Nah, di sini kita bisa hash plus sama dengan atau sama dengan hash plus i. Nah, jadi apa yang dilakukan di sini itu kita jumlahkan semua nilai ASCII yang ada di string tersebut ya. Misalnya hello ini ya, dari kata hello, atau mungkin yang lebih sedikit lagi ya hi ya. Kita lihat ASCII tabelnya hi ini ya. Mana ya? Nah, hi itu 104 ditambah dengan 105 ya. Jadi hasilnya itu 209 ya. Nah, itu adalah hash-nya nanti itu.
kita bisa langsung return hash. Nah, biar kan dari contoh high ini yaitu 209 kan. Nah, sedangkan table size kita itu adalah 20 gitu. Nah, ya kan kita pastikan lagi 104 tambah 105 yaitu 209 ya kan. Nah, table size kita ini 20 atau panjang dari hash table kita atau kapasitas paling besarnya itu 20 lah ya. Nah, 209 kan tidak bisa masuk kan ke dalam hash table ini karena dia itu indeks, nggak bisa dijadiin indeks. Nah, di sini kita menggunakan modulo operatornya itu yang dari metode division itu kita ngemodulus dengan kapasitas hash table kita yaitu dengan 20 ini ya atau si table size-nya. Jadi kita langsung masukin aja table size atau bisa masukin juga 20. Tapi karena aku sudah menggunakan define jadi langsung aja masukin si table size ini. Nah, modulo ini sudah dipastikan nanti nilainya kalau dimodulkan dengan 20 itu nilainya antara 0 sampai S19 sudah dipastikan. Tidak mungkin lebih besar karena ini modulo itu gitu. Ya metode division itu. Nah, jadi kita bisa aja masukin node key sama dengan hash function si string-nya ya. Setelah sudah, maka kita bisa langsung return node-nya ya. Nah, artinya kita sekarang bisa membuat nodenya ya. Node pointer node-nya make node ya. Isinya adalah start. Nah, karena key sama value sudah masuk ya, kita langsung bisa masukin aja ke dalam table-nya. Table node key sama dengan node ini. Nah, ini aku harusnya ada salah sedikit ya. Table-nya harusnya dalam bentuk pointer ya. Jadi hash table ini bentuknya pointer karena kita masukin node yang sudah di malloc ya. Makanya perlu begitu. Nah, kita sudah ada nih. Nah, untuk contoh aja kita bisa coba cari untuk metode carinya ya. Node find si string-nya. Kali ini kita nggak usah mencari aja. Yap, ya nggak usah dicari. Nah, jadi kita langsung aja return table dari hash function tersebut. Si string-nya. Ya. Kita bisa juga tambahin ceknya jika string-nya itu kosong, maka kita langsung aja return 0 ya. Kalau enggak, kita return node yang sudah ada di situ gitu. Nah, karena kita menggunakan hash table yang pointer ini ya, nilainya ini belum pasti 0, semuanya belum 0, maka kita perlu kosongin dulu ya sebelum kita insert. Jadi for loop kita loop sebanyak table size-nya ya, sebanyak 20 kali. Kita isiin masing-masing indeks dengan 0 untuk kosongin aja dulu ya. Nah, baru di sini kita bisa langsung insert. Misalnya kita masukin hello ya. Terus kita juga masukin world. Dan juga kita masukin misalnya nama Stanley ya. Stanley. Nah, kita lalu buktikan dengan loop sebanyak table size ya, atau 20. Nah, print setiap indeks itu. Kalau ada kita isi, kalau enggak ya kita skip. Ya.
key untuk indeksnya, key-nya. Nah, jika table ada, atau jika sama dengan 0, kita kasih. Ini pakai ternary operator aja ya, kosong. Dan jika tidak kosong, jika tidak 0 atau false nilainya, baru kita isiin dengan nilai yang ada di table itu si value-nya. Nah, kita lihat ya. Wah, ini kenapa ya? Oh, integernya sudah dibuat ya, jadi nggak bisa pakai lagi. Nah, kita bisa lihat di sini ada banyak, harusnya jangan dikasih kata kosong ya. Kita kasih titik-titik aja. Nah, ini mungkin ada yang sama ya. Misalnya kita kasih ganti katanya beruang. Nah, di sini kita bisa lihat ya, beruang, World sama Stanley masuk ya. Beruang ke dalam 0, terus Stanley ke dalam 8, dan World itu masuk ke dalam 12. Karena itu adalah hash function masing-masing dari kata-kata tersebut, yaitu si beruang itu hash-nya itu berapa, terus karena kita mau luluskan, maka dia mendapatkan nilai 0, Stanley juga ya, masuknya ke 8, dan World itu 12 ya. Jadi kalau kita contohin ya, function hash-nya itu berapa, kenapa kita memerlukan modulusnya itu, kita lihat dulu ya. Persen misalnya untuk beruang, ini adalah hasil hash-nya ya. Yang kita coba untuk contoh aja ya, kita membuat yang tanpa si modulusnya. Contoh hash ya. Nah, kita langsung aja return hash-nya. Kita contohkan hash-nya, yaitu si beruang. Ini kita bisa komen dulu ya. Terminal. Oops. Nah, kita bisa lihat beruang itu masuk ke 740 ya. Nah, karena ada modulusnya itu, si division-nya itu, ya, kita bisa menghasilkan yang kurang dari 20 itu. Kebetulan modulus dari 740 itu adalah 0. Makanya mendapatkan si 0 ini gitu. Nah, di hash table ini sebenarnya ada kesalahan ya. Bukan kesalahan ya, ada sedikit masalah. Itu kalau kita lihat masalahnya yang tadi ya, yang sudah terlihat tadi itu, aku masukin kata world, ya kan? Hello. Tetapi kita bisa lihat di hash table kita, hello itu tidak ada di sini. Mengapa bisa terjadi? Nah, semisalnya aku sebelum print, aku ngedebugging aja ya dulu. Jadi aku printf %d untuk hash-nya. Sama word-nya apa ya? S. Jadi aku masukin si string-nya sama node key-nya ya. Yang itu hasil hash-nya. Nah, waktu kita mau insert beruang, dia itu 0 ya, hash-nya sudah tadi ya. Hello itu 12. Nah, world itu juga 12. Stanley 8. Nah, di sini kita bisa lihat ada collision ya, ada yang bertabrakan. Itu hash-nya itu sama-sama 12. Nah, di sini masalahnya dari hash table itu. Makanya kita untuk menghindari collision ini, biar tetap bisa dimasukin juga, kita ada dua metode ini. Ada yang namanya linear probing, sama ada yang namanya chaining. Ya. Nah, apa itu linear probing sama chaining? Kalau linear probing ya,
dia agak sedikit bikin apa ya itu namanya, kompleksitas search-nya itu jadi lebih parah atau lebih buruk karena semisalnya kita masukin hello sama world ini bersamaan. Nah, linear probing itu kita tambahin indeks yang kita mau masukin, misalnya si world ini ya, kita mau masukin ke dalam hash table kita. Nah, di hash world itu kan 12 ya kan? Karena sudah ada. Nah, 12. Nah, 12 di indeks 12 itu ada hello. Nah, karena sudah ada, kita tambahin aja terus sampai kosong. Nah, karena kita tambahin hashnya si world itu jadi 13. 13 itu kan bisa kita lihat ya, di sini tuh kosong. Maka kita bisa masukin si node world itu ke dalam indeks 13. Nah, itu adalah metode dari linear probing, di mana kita jika terjadi suatu tabrakan, kita tambahin indeks tersebut agar bisa masuk ke indeks yang lainnya. Gitu. Nah, apa yang terjadi jika misalnya semisalnya nilai dari hash table kita ini sudah semuanya terpenuhi. Nah, jika sudah terpenuhi, terus kita mau insert yang hashnya itu sama juga, kita linear probing. Nah, kita tidak juga bisa kita tidak bisa masukin nilai tersebut karena linear probing itu sampai kapasitas itu aja dan langsung berhenti. Kalau chaining dia berbeda, chaining itu bisa infinite ya, bisa sebanyak apapun yang kita mau, karena metode chaining itu dia menggunakan linked list ya, di mana dia itu misalnya ini Atan di indeks yang 0 si Akos juga. Nah, kita gabung gitu dengan Atan ini jadiin root-nya, terus kita next-nya itu ke Akos gitu. Nah, seperti itu. Nah, untuk contoh dari linear probing ya, kita buat kode yang baru aja, tapi kita copy ya hash table ini. Linear probing ya. Nah, ini contoh hashnya kita sudah tidak diperlukan lagi. Sama yang find itu seharusnya sudah bisa, tetapi kita belum tes ya. Untuk membuktikan function find ini bisa ya. Di printf %s kita cari yang ada aja. Table find. Misalnya kita mau cari kata Stanley. Ya. Terus kita ambil value-nya. Nah, Stanley itu ketemu ya. Ini debug-nya kita bisa hapus ya karena kita sudah tidak perlukan lagi. Nah, kita ketemu Stanley. Nah, kalau misalnya tidak ada, ya, pasti nilainya itu 0 ya, 0. Jadi sebaiknya sih kita masukin aja ke dalam struct node ini. Find Stanley. Nah, jika found-nya itu 0, maka kita akan print suatu message, tapi jika tidak ya kita akan print namanya atau nilainya. Di found titik value. Nah, jika kosong baru kita kasih nilai not found. Ya. Ini untuk pembuktian aja karena tadi terlupakan. Nah, Stanley ditemukan jika kita cari yang tidak ada, semisalnya nyari high ya. Nah, not found. Seperti itu. Nah, karena collision tadi atau hasil tabrakan yang tadi, masalah yang tadi itu, kita perlu merombak kedua function ini, yaitu di insert sama find ini ya. Kenapa perlu dirombak? Karena ya tabrakan itu collision yang tadi itu. Nah, biar sesuai kita masukin dulu ya. Ini gimana ya biar masuknya. Nah,
kita bisa hapus dulu yang pas insertion-nya. Baru kita pakai while node dot while table pada node key itu tidak null, nah, node key kita bisa kita tambahin. Nah, di sini linear probing-nya. Jadi bisa lihat ya, while loop di sini itu berguna untuk linear probing itu, di mana kita akan menambahin key-nya itu, hasil hash-nya. Yang misalnya yaitu tadi 12 jadi 13 gitu. Di sini while-nya itu kita mengecek apakah di key, misalnya di key 12 itu ada nggak sih elemen kosong nggak sih gitu nilainya. Jika kosong, artinya kita bisa lanjut ke sini gitu. Sudah selesai, while loop ini sudah tidak diperlukan. Nah, jika key-nya tidak nol atau ada isi, maka kita kita tambahin key-nya, hash-nya itu. Jadi 13 itu. Kalau 13 masih ada, kita ke 14. Kalau masih ada ke 15 dan seterusnya gitu. Nah, kita perlu mengecek ya. Jika misalnya hasil misalnya key-nya itu melebihi kapasitas hash-nya ya, yaitu 20, melebihi kapasitas table-nya, hash table-nya, yaitu 20, kita tidak bisa melanjutkan, kita harus ngasih error atau tidak di insert itu karena sudah habis kapasitasnya. Jadi kita cek dulu. Jika besar sama dengan table size atau si 20 itu, maka kita bisa return karena tidak akan melakukan apa-apa. Kita berhentikan function ini. Dan kita kasih message hash table penuh gitu. Ini backslash n ya. Nah, setelah selesai baru kita jika misalnya kita ketemu spasi yang kosong ya, indeks yang kosong di mana tidak ada node sama sekali ya, karena tahu kenapa bisa adanya itu karena function ini tidak dilaksanakan, karena jika iya return ini akan syntax atau keyword return ini dia akan memberhentikan function ini gitu, akan langsung berhenti gitu. Nah, jadi kalau misalnya lewat ya, di while ini lewat masuk ke dalam sini lanjut, artinya kita bisa memasukin ke dalam hash table kita. Itu kita masukin node key-nya, kita masukin node-nya. Nah, itu. Nah, untuk find-nya kita melakukan hal yang sama juga, gitu. Kurang lebih. Jadi kita pertama hash function dulu untuk biar mendapatkan hash-nya ya. Baru key-nya kita kasih nama ya. Nah, di sini kita perlu while loop lagi untuk mencari node yang key-nya itu sama ya. Jadi while pada key tidak null dan table pada key. Ini untuk mengecek apakah string-nya itu sama atau tidak ya. Jadi kita strcmp ya. Table key dengan star kita menyamai ya, sama dengan 0. Nah, jika tidak sama juga ya, maka key-nya itu plus kan kita tambahin. Jadi selagi tabelnya itu tidak kosong dan bukan yang kita cari, maka kita kosongin gitu. Nah, jika kita ketemu, jika misalnya ketemu key-nya itu di mana, kita tinggal mereturn. Nah, kita jangan lupa ya, seharusnya mengecek juga apakah key-nya melebihi table size kita.
Jika iya, maka kita langsung aja return 0 karena sudah pasti tidak ditemukan karena kalau sudah melewati batas. Nah, kalau misalnya lewat, artinya kita sudah mendapatkan suatu kesimpulan antara bertemu dengan nilai 0 atau elemen pada indeks itu kosong, atau kita bertemu dengan nilai yang kita cari itu, yang si star ini. Nah, jadi kita langsung aja return si table pada key itu. Karena array table kita atau hash table kita, yang kosong itu sudah pasti nilainya 0, dan yang tidak 0 pasti nilainya udah ada. Gitu. Yang node. Jadi ini sudah merepresentasikan hal tersebut. Nggak perlu kita mengecek if table key sama dengan 0, terus kita return 0, atau else-nya kita return table key. Gitu. Ini kita langsung aja bisa begini. Ya. Jadi kita insert ya, misalnya si hello beruang hello world Sandy ini ya. Kita misalnya for loop sebanyak legacy for loop ya. Ini, sebanyak table size-nya. Nah, baru kita printf masing-masing index ya. %t ya. Ini indeksnya, dan hasilnya kita perlu menggunakan ternary operator lagi biar di satu line aja ya. Jadi table pada i dengan 0, jika iya maka kita kasih titik aja atau ya titik aja. Jika tidak 0 maka kita kasih nilai pada hash table itu. Nah, ya seperti biasa ya, integernya udah ada. Nah, kita bisa lihat ya di sini. Beruang di tempat yang sama yaitu 0, Standy ada di 8. Nah, hello sama world kali ini ada ya. Collision-nya sudah kita fix ya. Hello sama world ini. Nah, jika misalnya ada lebih banyak ya, misalnya aku kecilin double kita jadi berapa ya? 1, 2, 3. Ini ada 4, kita kecilin jadi 5 aja. Ya. Nah, kita kecilin jadi 5. Nah, kita sudah mendapatkan ya, yaitu 0 dan sebagainya. Di sini belum ada nilai. Coba kita isi nilai biar full ya. Misalnya masukin nama aku Alfian. Lalu masukin nama lain, misalnya Juan. Nah, hash table sudah penuh karena waktu penginsertan yang si Juan ini dia sudah tidak bisa karena sudah penuh ya hash table kita. Ya, si Alfian sudah masuk dan sebagainya. Tapi karena metode linear probing ini, di mana kita menggunakan plus ya, ditambahkan hash key-nya untuk memenuhi hash table-nya, maka waktu sudah full, kita tidak bisa nambahin lagi. Gitu. Nah, itu ya. Oke. Ini file-nya tadi ada yang salah ya. Ini harusnya bukan strcmp langsung dengan ini, tapi dengan value-nya ya. Karena kalau kita bandingin node langsung dengan string itu tidak bisa ya. Jadi harus cek ini. Nah, jadi kalau misalnya aku sekarang find ya, pakai function find tadi, misalnya mencari hi ya. Ini kita bisa comment aja. Not found ya. Kalau kita search Alfian, nanti bakal ketemu ya Alfian. Bisa aja kita juga print juga indeksnya ya. Found key. Nah, di key 1 gitu bisa aja kita cari beruang. Nah, di indeks ke 0 atau juga si world ya. Itu di indeks ke-3. Nah, itu. Makanya kita perlu linear probing di insert sama hashing-nya. Karena di insert itu untuk
mencari tempat. Kalau yang find itu kita mencari yang tepat. Gitu. Nah, itu untuk yang linear probing. Nah, sekarang kita akan membuat yang chaining ya. Oke. Untuk yang chaining, kita memerlukan hal yang sama dari, kita copy aja langsung dari linear probing ya. Sebentar, aku hapus dulu. Ini untuk yang si chaining-nya. Nih. Oke. Nah, di sini apa yang kita perlu ubah? Yaitu pertama di insert ya. Kita mau ubah dulu di sini ya. Nah, pas untuk di table chaining ya, hash table chaining, kita menggunakan linked list ya kan. Nah, di sini kita apa aja yang perlu diubah dari hasil kopian linear probing ini ya, karena semuanya kira-kira bakal sama ya. Untuk menghemat waktu, jadi aku akan menggunakan dari yang hash table linear probing itu. Nah, di sini yang kita hapus dulu yaitu si while loop ini, sama juga yang untuk di find ya. Nah, jadi tersisa dulu segini aja ya. Jadi insert-nya itu balik seperti semula, juga yang find-nya. Dan main-nya tidak usah diubah ya, biar nanti untuk debugging sama ngetes-ngetes. Nah, oh ya, ada lagi yang belum diubah ya, yaitu di struct-nya ya. Nah, apalagi yang kita tambahin di sini adalah si next-nya, si atribut next-nya ya. Next. Nah, next ini untuk si penggunaan linked list itu ya. Karena kalau linked list kan kita menghubungkan node dengan node yang lainnya kan. Jadi kayak apa? A dihubungkan ke B gitu. Jadi A next-nya itu B pasti gitu. Nah, jadi ini adalah si next-nya. Nah, baru kita kembali ke make node ya. Terus kita kasih node, terus next-nya dengan kita kasih nilai 0. Nah, lalu di insert key, kita yang diubah tadi itu kita kasih nilai sekarang. Nah, karena ini adalah node barunya, dan sudah pasti ada di salah satu paling kemungkinannya itu kalau ada yang ketemu yang sama hash key-nya, kita bisa sambungin ke nodenya, ke paling akhir. Jadi kita sediain lagi struct node ya. Untuk si current ya, karena ini kita akan nge-traversal si linked list-nya ke si root yang di mana itu berada, di mana apa hash yang sama itu. Nah, jadi kita kasih 0 dulu aja ya. Nah, kita tinggal cek aja if table pada node key itu 0 sama jika itu tidak 0 ya. Nah, jika tidak 0 kita bisa langsung masukin aja. Langsung masukin aja, jadi tanpa perlu ngecek lagi. Nah, jika tidak 0, nah di sini baru kita kasih nilai current-nya. Kita kasih nilai si table node key. Susah kali nulis ya. Jadi kita anggap sebagai node yang ada di node yang key-nya itu sama, itu sebagai root-nya, sebagai root di linked list-nya atau sebagai head-nya gitu. Nah, sekarang kita bisa nge-traversalnya ke apa? Kita mengelilingi nodenya sampai mendapatkan node yang paling akhir, lalu kita tambahkan. Anggaplah ini sebagai push head-nya, gitu. Push tail-nya, sorry. Nah, jadi kita gunakan while current next-nya itu tidak sama dengan 0 ya. Kenapa di sini menggunakan current next-nya itu tidak sama dengan 0? Karena node tail-nya atau node paling akhir dari linked list itu selalu next-nya itu bernilai 0 ya. Kecuali kalau circular, tapi ini pakai single linked list, jadi udah pasti next.
Kalau next-nya itu 0 adalah node yang terakhir. Nah, jadi kita ganti aja ke node yang selanjutnya hingga ketemu node yang next-nya itu 0. Nah, waktu sudah ketemu, kita bisa aja sekarang current next-nya itu kita ganti dengan node ya, node yang baru kita. Nah, sudah. Artinya sekarang sudah masuk ke dalam linked list kita. Kalau misalnya hash-nya sama. Nah, key-nya di sini nggak akan berubah karena sudah pasti gitu. Setidaknya akan berada di linked list-nya. Nah, kita perlu melakukan juga di find-nya ini ya. Ini aku ubah dikit aja ya. Nah, sekarang kita cari dulu di kita ambil indeks ke key-nya. Kita masukin ke dalam variable dulu sebagai current aja untuk penanda ya. Jadi kita cek dulu apakah si nilai current-nya ini 0. Jika iya, maka kita langsung aja return 0 ya, karena tidak ditemukan. Else-nya, ya, jika tidak 0, maka kita bisa ngecek kali ini. Kita pakai strcmp ya. Tapi kita bisa aja sekalian langsung loop-nya. Jadi while current tidak sama dengan 0 ya, selagi node yang di ini tuh tidak 0 dan kita tambahin dan strcmp current value-nya sama string itu parameternya yang kita mau cari itu tidak sama, maka kita akan lanjut terus-menerus mencari melanjut ke node selanjutnya hingga bertemu. Nah, jadi nanti kalau misalnya sudah ketemu atau tidak ketemu, sudah kita otomatis kan gitu. Nah, kalau tidak ketemu, nilainya pasti 0. Kalau ketemu ya ada nilainya, sama seperti yang kode tadi gitu. Pas di linear probing, untuk linear pencariannya. Nah ya, sekarang, nih kalau misalnya aku coba ya, hello, coba aku bukan pakai find dulu, aku pakai for loop ya. Nah, ingat ya, kita table size-nya tadi mengcopy dari yang linear probing, jadi table size-nya itu 5 atau kapasitas dari hash table itu 5 ya. Jadi kita coba for loop. Ini seharusnya salah ya for loop-nya karena belum sesuai. Nah ya, si world sama kata Alfian itu tidak ada. Nah, karena yang kita lakukan di sini tuh printf-nya atau ngeloop-nya itu hanya ngeloop di indeks itu saja, kita nggak nge-loop ke linked list-nya juga. Nah, jadi kita ubah dulu ya. Kita ubah dulu biar lebih enak dibaca juga sekalian. Jadi, ambil struct ya, si current ya. Current terus si table ke i. If current sama 0, else. Nah, ini aku kasih awalannya itu %d untuk indeks ya, baru strip ya. Gini aja lah. Ya gini, kita masukin i untuk indeksnya. Nah, kalau 0 ini kita kasih aja nilai f titik backslash n aja langsung. Dan jika tidak kosong, artinya kita bisa ngeloop ke seluruh node pada linked list-nya, ke seluruh yang terhubung. Jadi while kita pakai current tidak 0 aja, baru kita print f-nya di sini. Jadi print f %s %s baru kita masukin si current value-nya. Dan current-nya kita lanjut juga ke next-nya agar melanjut terus-menerus.
Nah, waktu udah selesai, kita langsung printf n untuk new line. Nah, seharusnya kali ini sudah bisa. Nah, tuh. Kita bisa lihat ya, beruang itu sebagai root-nya atau sebagai head-nya. Terus kemudian ada yang dihubungkan, yaitu Alfian. Di indeks 1 nggak sama kayak linear probing ya. Artinya Alfian itu hash-nya itu 0. Maka dia masuknya ke linked list yang sini. Yang si 0 ini. Nah, terus kita masukin si hello. Masuk ke hash-nya itu 2 ya. Itu masuk ke indeks 2. Terus waktu masukin world, indeks hash-nya itu juga sama, yaitu 2. Kita bisa dari hello kita sambungin world-nya itu kita sambungin gitu dengan hello. Nah, makanya dia itu tersambung sebagai linked list di sini juga. Lalu Stanley di hash ketiga. Dan kita bisa juga masukin si Juan nih. Juan itu masuk ke hash 0 juga kebetulan. Nah, artinya kita bisa masukin ke dalam linked list si dalam hash ke 0 ini gitu. Nah, itu saja sih yang untuk berhubungan sama hash table ya. Terima kasih sudah menonton video respons ini. Jaga kesehatan masing-masing ya. Terima kasih.